Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita nggak bahas zodiak Pisces ya. Ini 15 Februari sampai akhir Februari 2025. Ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya teman-teman. Kita nggak bahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya teman-teman, laki-laki dan perempuan. Nah, eh, seperti biasa saya menawarkan produk saya dulu. Ini ada minyak wangi aura, isinya 30 ml, harganya 90.000. Ini isinya 50 ml, harganya 130.000 ya. Ini manfaatnya untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan ini ada minyak wangi, bukan minyak wangi, ini madu karomah. Ini manfaatan untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Dan ini juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 100 ribuan teman-teman. Ini ada garam karoma, ini manfaatan untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu kelancaran rezeki. Bisa disebar di tempat usaha kalian ya, di rumah, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa. Harganya 60 ribuan teman-teman. Ini kalau mandi itu seperti luluran ya teman-teman ya. Itu harganya 60 ribuan. Itu manfaatnya untuk membersihkan aura negatif, membuka aura kalian juga, melancarkan rezeki juga, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, kehidupan masa tuanya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan dan keuangan zodiak Pisces ya, 15 Februari sampai akhir Februari 2025. Di sini sepertinya kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa menyadarkan kalian ya. Kalau kalian saat ini kurang baik, atau kalian lagi salah, atau kalian lagi putus asa dengan kehidupan, ini seperti dipertemukan dengan orang yang bisa menyadarkan, bisa menyentuh hati kalian untuk kalian menjadi orang yang lebih berintrospeksi diri, lebih sadar, dan juga lebih sabar, sehingga seperti ada pencerahan yang datang kepada hidupmu, kepada pikiranmu, dan itu membantu menjadi orang yang lebih semangat ya, lebih tenang, dan lebih bisa seimbang dalam melangkah, dalam berpikir, atau dalam bertindak, bahkan dalam ucapan. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini sepertinya kan itu seperti orang-orang yang memang kadang-kadang rasa putus asa atau hilang harapan untuk mencapai mimpi ini. Ternyata susah banget ya. Kenapa jalannya itu seperti nggak ada ya, seperti, tapi kadang-kadang kalian kurang menyadari, mungkin secara kemampuan kalian juga belum cukup untuk nyampe ke sana. Jadi harus banyak belajar lagi, harus banyak-banyak untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian juga. Jangan sampai keinginan terlalu tinggi tapi kemampuan itu kurang ya, karena ini akan berdampak sangat kurang baik untuk kejiwaan kalian. Selalu menyalahkan diri kalian, merasa selalu kurang, sehingga kebahagiaan itu enggak ada. Jadi butuh keseimbangan. Jadi butuh sekali keseimbangan secara pemikiran, secara tindakan, dan secara apa teman-teman ya, secara doa-doa juga harus benar-benar istilahnya kalian panjatkan, tapi tetap harus berusaha, seperti itu. Dan pengetahuannya ditambah lagi, belajar terus, karena kita memang harus terus belajar, karena mungkin di depan sana ada tantangan atau pekerjaan atau usaha yang memang butuh sekali istilahnya pengetahuan yang lebih banyak, atau kesabaran yang lebih banyak, atau hal apapun yang memang lebih, dan itu akan kalian pakai istilahnya. Jadi apa yang kalian pelajari kemarin akan kalian pakai di masa yang kedepannya, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Karena di sini sepertinya kalian tuh banyak harapan, banyak keinginan, tapi memang ada yang udah terwujud, ada juga yang belum terwujud, tapi harusnya banyak-banyak berkaca diri ya. Kalau orang sudah mah berkaca, atau apa ya, seperti berintrospeksi lah kalau kata orang-orang yang memang ini ya. Harus berintrospeksi diri, kita ini udah pantas di bidang itu atau enggak, pantas di posisi itu atau enggak. Nah, seperti itu contohnya.
Jadi jangan terlalu banyak keinginan tapi secara kemampuan kita kurang. Ya wajar kita belum sampai ke sana karena harapan kita banyak tapi kemampuan kita kurang. Nah, kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang saya kalau ngomong terlalu halus itu susah seperti menyampaikan begitu teman. Jadi memang saya terbiasa belak-belakan teman-teman ya, mohon maaf kalau saya menyinggung kalian. Dan di sini kan tuh sepertinya harus banyak-banyak di saat kalian sendiri itu banyak merenung, yang tadi saya bilang introspeksi diri itu ya, itu. Sehingga di sini saya melihat banyak dari kalian yang semakin berproses hidupnya sehingga menjadi orang yang lebih tenang ya, secara pemikiran, secara jiwa juga. Kebahagiaan kalian itu seperti udah nggak terlalu tergantung dengan sesuatu, misalnya dengan pekerjaan, dengan uang, atau dengan seseorang, tapi lebih ke diri kalian sendiri, ke jiwa kalian. Karena mungkin kalian tuh semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, semakin yakin Tuhan akan bantu kalian. Yang penting kalian mau berusaha. Jadi itulah butuh keseimbangan di situ teman-teman. Jadi itulah butuh perlunya keseimbangan sehingga kita bisa mencapai apapun itu dengan tenang. Kita boleh banyak mimpi, tetapi memang harus banyak proses juga yang kita lalui. Banyak pembelajaran juga yang harus kita lalui. Ya, seperti itu. Dan secara rezeki di sini sepertinya akan ada rezeki yang tidak terduga, terutama mungkin di akhir bulan ya, bulan Februari atau bulan Maret sampai ke pertengahan ini akan ada rezeki yang tidak terduga ya, entah besar ataupun kecil. Atau mungkin ada kabar baik yang memang berhubungan dengan kemajuan hidup, bisa tentang usaha, pekerjaan yang memang ada kabar yang baik. Tetapi di sini kan juga seperti jangan sampai terlalu banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak penting, karena itu membuang waktumu, membuang energimu, dan juga tidak berkembang secara jiwa, karena mereka lebih ke menyuguhkan sesuatu yang manipulatif atau semu. Jadi pikiran kalian itu seperti terbawa dengan gaya mereka. Jangan seperti itu. Jadi diri kalian sendiri tetap banyak-banyak belajar dan melihat kenyataan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini sepertinya ada harapan atau impian yang akan terwujud. Tapi memang ada yang di bulan Februari, tapi ada juga yang di bulan Maret. Apapun harapan kalian, doa-doa kalian, mungkin ada yang terwujud ya. Salah satunya atau mungkin antara satu atau dua. Jadi tetap menjadi orang-orang yang optimis, bekerja keras, banyak belajar, jangan mudah menyerah, dan tetap menjadi orang-orang yang memang mau terus berkembang secara jiwa, pemikiran, dan lainnya dalam hal baik, dan tetap dekat dengan Tuhan. Karena itu fondasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik itu dalam banyak hal teman-teman ya, bukan secara ekonomi aja, tapi harus hatinya juga tenang, jiwanya juga semangat, uangnya juga ada ya. Kalau uangnya ada, kita nggak tenang, hatinya sakit, itu juga nggak bahagia. Begitu juga sebaliknya, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus butuh keseimbangan. Tetap semangat ya, dan tetap bisa melihat, oh ya aku tuh kurangnya di bidang ini, berarti aku harus belajarnya di bidang ini, harus memperbaikinya dengan cara yang ini. Kalau ingin maju usahanya atau sukses pekerjaannya, atau mungkin ingin berkembang hidupnya, jadi jangan sampai hanya angan-angan tapi kemampuan tidak dikembangkan. Seperti itu ya. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan ya, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Ini sepertinya ya ada kekecewaan yang datang kepada kalian karena mungkin orang-orang yang kalian sayangi ini hanya membebani hidupmu. Hanya seperti membebani itu bisa tentang keuangan atau menuntut kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu, kamu tuh salah, kamu itu nggak begini, nggak begitu. Atau mungkin bisa juga ini sepertinya kesedihan ini karena mungkin kalian terlalu banyak berpikir, oh aku inginnya begini, aku inginnya begitu, harusnya orang itu seperti ini kepadaku, harusnya orang itu benar-benar misalnya gini, harusnya orang tua aku itu ngasih ini, ngasih itu kepadaku. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, kita udah ngasih apa kepada orang tua kita. Seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan ya teman-teman. Jangan sampai sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kalian tuh kalian bikin sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau memang ini beban ini dari orang lain, coba kalian seimbangkan lagi, karena ini akan membuat kalian menjadi orang yang memang semakin banyak berpikir untuk hal-hal positif, semakin dewasa,
dan juga semakin bisa melihat dan memilah dan memilih mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Kalaupun ini datangnya dari keluarga terdekat, jadi kan itu seperti bisa ambil sikap untuk lebih dewasa dan cara menyikapinya itu bagaimana. Karena nggak mungkin ya kalau keluarga itu susah, kalau kita mau menjauhi keluarga itu susah teman-teman, karena suatu saat pasti akan ketemu lagi dan pasti kita akan ada hubungan lagi. Misalnya tentang ada kesusahan atau hal apapun. Tapi kalau orang lain kan kita bisa tinggalin aja ya. Tapi kalau keluarga memang kita harus penuh kebijaksanaan untuk menyikapinya. Kita harus berkembang juga, tapi tetap kita juga ada tanggung jawab dengan keluarga. Seperti itu ya teman-teman. Tetapi kabar baik ini seperti akan ada kebahagiaan yang akan datang kepada kalian berhubungan dengan kabar kehamilan atau rezeki yang berlimpah, atau ada pekerjaan yang akan datang kepadamu, atau sesuatu yang membahagiakan akan datang kepadamu. Jadi ada dua bagian ya, jadi nggak selalu senangnya, tapi ada juga titik yang memang harus kalian tuh banyak belajar dan berintrospeksi diri juga. Seperti itu. Kita ngebahas yang single. Ini sepertinya kalian akan jadi orang yang menjadi pemenang ya. Pemenang itu bisa pemenang dalam kehidupan, karir pekerjaan semakin sukses, rezeki semakin lancar, atau kalian tuh seperti bisa menaklukkan cobaan hidup yang datang kepada kalian ya, seperti itu. Tapi bisa juga seperti kalian ini memenangkan hati seseorang yang benar-benar tulus mencintai kalian. Disesuaikan ya teman-teman, dari sini seperti akan ada pertemuan-pertemuan yang memang akan terjadi dalam hidupmu, bisa dengan keluarga, pasangan, atau mungkin seseorang yang akan jadi pasangan kalian, atau bisa juga tentang teman. Tapi harus hati-hati, tidak semuanya baik untukmu, jadi harus memilah dan memilih dengan hati yang tenang dan minta petunjuk sama Tuhan mana yang terbaik untuk hidupmu. Bisa tentang pasangan, seseorang, atau mungkin kalau kalian dipertemukan dengan keluarga atau teman yang toksik, semoga walaupun istilahnya tidak dekat, masih ada komunikasi. Seperti itu. Daripada dekat-dekat bikin kita hidupnya berantakan, kan nggak ngapain teman-teman ya. Mendingan kita tuh tetap kenal, tetap ada komunikasi, karena mungkin keluarga atau saudara atau teman, tapi nggak usah dekat-dekat. Nah seperti itu. Kita ngebahas yang single laki-laki ini seperti ada kekecewaan, kesedihan. Mungkin ada yang putus hubungan ya, ada juga yang sakit, ada juga kabar kurang baik yang berhubungan dengan seseorang meninggalkan kalian. Mungkin ada yang memang dihianati oleh orang yang kalian sayangi. Ada kehancuran batin lah, pemikiran yang memang sangat sedih ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini, sepertinya kalian dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang culas, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darimu. Jadi harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terkecoh, jangan sampai kalian terjerumus dengan tipu daya mereka. Seperti itu. Atau kalian misal punya pemikiran yang selama ini terus menggerogoti hati dan pemikiran kalian untuk melakukan ini, melakukan itu, padahal kalian tuh nggak merasa bahagia ya. Jangan diikuti, karena tetap kalian tuh harus memilah dan memilih, oh ini nggak baik ya buat saya, ini merugikan saya, mendingan nggak usah. Jadi benar-benar harus, walaupun dengan diri sendiri itu harus benar-benar berpikiran tenang ya teman-teman. Jangan sampai ngikutin hawa nafsu kalian sehingga akan merugikan di masa yang akan datang. Ini bisa tentang cinta dengan seseorang, atau mungkin tindakan atau perbuatan kalian yang memang terus aja mengikuti hawa nafsu, akhirnya akan merugikan kalian di masa yang akan datang. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman, sehat selalu ya, sukses terus, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.